selanjutnya beserta rombongan sudah tiba di tengah-tengah kita di acara Banyumas Culture Carnival, disambut di sisi bagian barat oleh para kepala desa dan lurah di Kabupaten Banyumas. Kemudian berikutnya para siswa, siswi, para penari dari SMA dan SMK di Kabupaten Banyumas. Mohon para penari semuanya masuk pada posisinya. Sekali lagi, para penari semuanya pada posisinya. Caleg saya juga dalam posisi rapi. Sekali lagi, para pengisi acara dalam posisi yang sempurna. Yes! Nah. Dan pada kesempatan kali ini Anda mendengarkan bersama kolaborasi grup Ketongan, Kecamatan Kalibagor dan Kecamatan Rawalo, juara 1 dan 2 Festival Ketongan Banyumas. Ayo sama. Gelap juga. Dari mana, Pak? Ya, dari mana? Kolaborasi grup Ketongan Kecamatan Kalibagor dan Kecamatan Rawalo, juara 1 dan 2 Festival Ketongan Banyumas 2023. Bermula dari kebutuhan masyarakat Banyumas untuk berkomunikasi dan memberikan informasi dengan mudah dan cepat. Kentongan yang terbuat dari bambu digunakan sebagai alat komunikasi tradisional yang menghasilkan suara yang cukup keras dan jelas. Penggunaan kentongan kemudian berkembang menjadi bagian dari seni musik dan tari daerah yang identik dengan kebudayaan masyarakat Banyumas. Gerakan tarian dan irama musik yang dimainkan ya, inilah efek edukasi. Ini peliput apa bukan ini yang depan? Ya, ini efek edukasi. Oke, ada efek kolaborasi grup efek Purwogo Sekar Kinarti Sumpio dan Putra Pasopati Pelana Banyumas. Tarian efek karena Banyumas merupakan prajurit perang yang sedang menunggang kuda. Kesenian ini berkembang pesat sejak meletusnya perang Diponegoro 1925-1930. Tarian ini sejatinya melambangkan iman rakyat terhadap Pangeran Diponegoro dalam melawan imperialisme kolonial Belanda. Masyarakat banyak yang mengaitkan kesenian ini dengan hal-hal yang bersifat magis, mengingat dalam salah fragmen tertentu penari mengalami kerasukan dan hilang akal atau trance. Hal ini sebagai simbol kekuatan seorang kesatria ketika para penari mulai kesurupan mengalami trans, mendem, murung tanpa sadar, dan mereka bertindak seperti binatang, monyet, ular, harimau yang itu melambangkan sifat manusia, yaitu hawa nafsu hewani. Kesenian ini pada dasarnya membawa pesan yang baik, yaitu tentang Lengger. Yang hadir pada kesempatan kali ini adalah kolaborasi grup Lengger Anak Rumah Lengger SMK Negeri 3 Banyumas, Sanggar Putra Bogas, Sanggar Darmoyono, Sanggar Graha Mustika, Jagabayang Uswandara, dan grup Salung Yuda Caniswara. Masyarakat Banyumas adalah masyarakat egaliter, budaya bertani dan tidak adanya kasta menjadi ciri khas utama dalam interaksi sosial
seluruh kesenian muncul dari rakyat untuk upacara kesuburan maupun ucapan rasa syukur kepada Yang Kuasa. Lengger hadir menjadi sarana berdoa dan medium dalam mengartikan Tuhan yang tanpa memiliki jenis kelamin. Catatan tentang keberadaan Lengger di dalam serat Centini tahun 321-356. Sejak zaman dulu, Lengger merupakan ukuran anak kecilnya pakai. Ini yang rambut putih. Kolaborasi seni yang ada di Banyumas Raya luar biasa. Ada di tengah-tengah kita. Pak Ganjar. Ini merupakan sebuah kolaborasi dari kantor perwakilan Bank Indonesia. Pak Ganjar. Pemerintah Kabupaten Banyumas hati-hati. Pak Ganjar. Iya. Biar salaman enggak apa-apa. Pak Ganjar. Depan. Anak bocah ke. Anak bocah sukses. Pelan. Gantian. Pak Ganjar. Pak Ganjar.
Yang sudah minggir, yang sudah minggir, yang sudah. Lewatnya susah Pak. Iya, udah antri saja tidak apa-apa. Ngikutin belakang aja udah cukup aman. Antusiasnya tinggi sekali. Antar-antar yang masuk ya. Iya, silakan buka polsek. Aduh, repot sekali ini. Petugas sama rombongan aja, nggih. Monggo. Hati-hati Pak, hati-hati. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Tadi panas-panasan akhirnya kena AC. Ya. Terima kasih sudah hadir di acara bursa Misi Kak. KUKM dan juga jangan duduk dulu. Di sini kami ingin tahu pengalaman yang pendek ini apa yang langsung terekam dalam ingatan Anda berkaitan dengan acara puasa KUKM ini dan Safari. Safari dibuka. Kita melihat suasana sorenya kayak ngabuburit. Wangi banget. Oke, itu tanda-tanda apa kalau wangi? Tanda-tanda banyak orang. Iya, goblok sih nanya. Sudah sekarang pulang. Ya. Tunggu dulu, Anda sekarang ini datang sebagai gubernur atau sebagai gubernur dan
beberapa teman ya. Silakan. Oke, Pak Tony silakan. Jadi ini double job ya. Gajinya dua berarti. Oh iya. Kita berikan applause dulu untuk Pak Hussein. Iya. Ini bos langsung saya, ini bos tidak langsung dan nanti akan semakin jauh dia. Iya. Oke, matur nuwun. Kursi yang belum dibukakan ya. Kursi yang belum didoakan, oh ya, Anda boleh mendoakan kursi Anda sendiri. Soalnya habis ini nggak jelas mau kemana, ya. Lain kali cerita ke kami mau kemana supaya kami doakan. Oh ya, dekat-dekat. Oh ternyata saya yang doakan tadi Pak. Iya. Saya yang doakan tadi. Oke, berikutnya. Kemudian ada Pak Rahmat Dwi Saputra dari Bank Indonesia Semarang. Iya, Pak Rahmat Dwi Saputra. Matur nuwun. Pak Rahmat sudah hadir di acara ini. Dari Bang Jateng silakan Pak In. Ini ada sponsor terbesar acara kita. Ah, betul. Dari Bank Jateng. Gak ada Bang Jateng gak akan ada nih. Tapi di Bank Jateng suaranya mau nggak ada? Iya. Terima kasih banyak. Kita doakan aku Bang. Ya, sudah didoakan memang. Oke, kita dulu. Baik, Pak Ganjar kembali. Kembali ke Pak Ganjar dulu. Satu pertanyaan sederhana sekali. Pak Ganjar, tadi kan Bu Emma bilang acara ini Bursa KUKM, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil ini itu usianya 10 tahun sejak pemerintahan Gubernur yang namanya Ganjar Pranowo. Ini semacam pelaporan, progress report. Tapi yang mungkin belum diketahui oleh teman-teman yang hadir hari ini adalah program dan kebijakan apa saja yang sudah dikeluarkan, dijalankan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil. Apa saja? Boleh Anda ceritakan? Sebenarnya dalam skala yang besar kita mau UKM kita, koperasi kita itu naik kelas. Maka pada saat itu banyak sekali koperasi berdiri. Teman-teman semuanya pada duduk semua Pak, permisi. Ini dari Evola nggak bisa, soalnya nanti ada gangguan lagi. Mohon maaf. Agak jongkok aja. Evaluasi semuanya, mana yang masih berjalan, mana yang setengah mati, ada juga loh yang setengah mati ini. Jadi ada koperasinya, tapi kadang-kadang jalan, kadang-kadang tidak. Tapi ada yang sudah betul-betul sekarat sebenarnya. Sekarat, sudah sekarat itu di euthanasia waktu itu. Akhirnya sudah ini ditutup saja. Untuk apa? Untuk menyiapkan pembinaan yang lebih bagus. Yang kedua, ada 3 mas sebenarnya dari UKM itu yang coba kita bina. Satu, memastikan dari sisi product knowledge mereka itu paham betul. Kamu punya usaha apa, bagaimana kamu mengelola itu, produknya itu jenis apa, kamu mesti mengerti. Yang kedua, akses permodalan biasanya kalau mereka sudah bisa tahu produknya, Pak saya punya makanan baku, Pak saya produk saya itu diminati, ini saya sudah ada pesanan yang cukup banyak, tapi saya tidak punya modal. Inilah kemudian kayak Bang Jateng kita ajak untuk dia bisa memfasilitasi intermediasi dalam konteks keuangannya. Jadi akses keuangannya yang coba kita dorong. Nah ketika itu sudah, maka biasanya muncul yang lain, kita review produk-produk mereka. Yang makanan umpama packaging. Terus kemudian mereka yang punya kerajinan katakan handicraft. Ada yang membuat batik, ada yang membuat kerajinan. Itu kita memastikan bahwa barang itu baik, kemasan itu baik, dan kalau kamu menjual, kamu juga ngerti menjualnya kemana. Lalu ada pelatihan digital marketing waktu itu agar mereka mulai mengenal marketplace yang digunakan. Dan setelah ini berjalan semua, maka ternyata tidak bisa dilepas begitu saja. Maka mereka kemudian kita adapting agar betul-betul proses naik kelasnya itu kelihatan sampai ekspor. Tadi kira lebih 7 kontainer ya.
7 kontainer Nanti tadi dilepas kita- ya. Ya, itu Produk contohnya. apa aja yang dilepas tadi? Tadi itu ada minyak atsiri, terus kemudian gula semut. Gula semut di Banyumas area khususnya ini bagus banget. Bagus banget. Dan beberapa di antaranya dulu makanan itu sudah berhasil kita ekspor ke Osaka, seperti itu ya. Terus kemudian furniture itu ke Belgia. Terus kemudian kemarin beberapa produk, banyak sekali produk begitu, beberapa kontainer kita kirim ke Prancis yang bisa dibuatkan rumah khusus untuk itu. Jadi ya inilah kegiatan antara lain yang dilakukan oleh kawan-kawan dalam membangun UKM. Nah, salah satu kekuatan dari Provinsi Jawa Tengah adalah kolaborasi. Jadi pemerintah daerah tidak jalan sendiri, sok kuasa, sok pintar, jumawa, tapi mengajak serta peran dari semua sektor ya, termasuk sektor perbankan. Nah, tadi kan Anda sudah menyebutkan soal ekspor dan kemudian tadi menyebut Belgia. Nah, saya mau tanya ke Pak Rahmat ini, Pak Rahmat, karena Bank Indonesia ini kan punya program yang sudah berjalan dan makin hari makin terasa pentingnya, yaitu UKM Bayem, di mana ini mendorong agar UMKM ini bisa ekspor produk-produk yang dihasilkan. Nah, tapi yang sering kami dengar, kami kan punya acara ngopi ngapak BI Purwokerto dan benibaik.com. Yang paling banyak ditanyakan adalah bagaimana supaya bisa memenuhi kriteria menjadi mitra yang dibantu oleh Bank Indonesia. Nah, itu bagaimana untuk Jawa Tengah ini? Kami Bank Indonesia Jawa Tengah, tentunya di Semarang, kemudian di Solo dan Tegal, setiap secara reguler kita melakukan kurasi, Bapak. Melakukan kurasi dan onboarding UMKM. Nah, itu pesertanya banyak sekali dan kami minta dari setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Tentunya kami bersama dengan Mbak dan Ibu Emma waktu itu sebagai kadis dari koperasi dan UKM. Nah, dari situ baru kita lihat berdasarkan dari kualitas produknya, baru kita lakukan pembinaan. Begitu. Dan kami ada 5 kriteria UMKM, yaitu yang subsisten, potensial, sukses, digital, dan ekspor. Bisa dijelaskan sedikit kriteria itu? Ya, subsisten artinya yang baru mulai. Ini kita tentunya pembinaannya berbeda dengan setiap levelnya. Nanti kami dampingi sehingga dia masuk potensial. Potensial itu artinya produknya sudah mulai bagus, tadi sebagaimana Pak Ganjar sampaikan, packagingnya, kualitasnya sudah mulai baik. Lalu nanti dia sukses, suksesnya tentunya pemasarannya di baik level lokal maupun di level nasional. Nah, setelah itu kita lakukan onboarding supaya dia bisa digital, melek digital, baik dalam aspek produksi maupun aspek pemasaran. Nah, lalu setelah digital, kita dorong lagi supaya dia dan kita fasilitasi supaya dia ekspor. Nah, ekspornya sudah 2 tahun berturut-turut, tidak hanya di negara-negara Asia, tapi juga masuk ke Eropa, yaitu Belgia. Belgia tadi ya, ada ke Singapura, Belgia, Jepang juga ada. Jepang yang masuk. Produknya apa aja itu? Mulai dari makanan olahan, kemudian wastra, label, ya, itu semua. Baik, jadi itu kriteria untuk bisa jadi mitra ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada level-level tadi, jadi tinggal kita mencocokkan aja level kita pas di mana dan bagaimana cara untuk menghubungi. Siapa yang harus dihubungi kalau kita ingin menjadi Nah, setiap kami melakukan kurasi ataupun onboarding itu kami sebarkan undangan ke masing-masing kabupaten kota maupun melalui dinas koperasi. Nanti mereka setiap kabupaten, dinas kabupaten mendaftarkan UMKM-nya. Baik, Bu Emma, kalau peran dari bank daerah sendiri Ya, misalnya betul. Bank Ini ada Pak Alir, Direktur Bisnis, itu hampir setiap saat saya hubungi dan kalau nggak bisa saya WA. setiap saat Anda hubungi. Ini kalau Nggak untuk- marah istrinya. Juga banyak kalau untuk dinas koperasi UKM ya, selalu ada untuk dinas koperasi UKM. Nah ini Bank Jateng ini kan juga memiliki program-program nih Pak Andi, beberapa pembiayaan murah ya Pak Edi ya. Nanti bisa diceritakan itu apa aja sih? Kalau saya punya ada UKM hobi saya Bu butuh kredit, kamu saya telepon Pak Ir, itu di cabang itu siapa? Nanti biar bagaimana kesanakan gitu. Nah, kemudian kami juga bersama dengan Bank Jateng itu kayak apa sih Jerman nanti suka ya Pak ya? Aku nggak ngerti namanya apa sih, susah namanya orang Jerman itu, makanya dengan Jerman itu untuk
melatih supaya bagaimana mereka pinjam itu dengan cara yang baik gitu. Itu silakan Pak Yang bisa cerita gitu. Susah namanya. Sparkasen apa Pak? Iya, itu susah itu namanya. Silakan Pak Yang. Izin Mbak. Begini Bu Iman, Pandit. Jadi Bank Jateng itu kita sepakat dulu nih, sepakat bahwa UMKM itu menjadi sesuatu yang penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Bank Jateng memiliki beberapa unit layanan mikro atau AKM yang dahulu kala memang diinisiasi sebenarnya ada produk-produk yang kita keluarkan diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Pak Ganjar Pranowo. Waktu zaman dulu itu tur masih di angka 12 sebenarnya. Pak Gubernur tinggi. Ya, mintanya di kami 7% dan itu menjadi skala awal bunga murah di Indonesia. Lebih turun. Ya. Bank Jateng penyaluran itu dengan jumlah hampir 37 ribu nasabah saat itu waktu awal pertama kami menyalurkan dengan NPL 0,3. Kita bekerjasama dengan Sparkasen Timtum tadi yang disampaikan Pak Gu, SBPIC. Mereka punya cara untuk mendidik para trainer kita, juga tangan kita mendidik UMKM kita. Pada saat mereka berhasil, mereka kita kasih modal berkembang, dan saat ini Adit sudah lolos dari tahapan awal finance, artinya micro finance awal. Mereka sekarang sudah menjadi nasabah kur maupun yang sekarang yang bisa dari kredit usaha produktif yang di atas 500 juta. Malah kemarin ada yang ekspor. Gitu ya? Ya. Jadi ada beberapa produk itu yang dari Bank Jateng kita secara konsisten membina, membimbing para teman-teman UMKM supaya bisa. Nah itu ya, asik loh Mas Adi, metodenya itu Sparkasen itu bermain. Jadi pembelajarannya itu bermain, sehingga UKM usaha itu tuh cepat mudeng gitu. Jadi bagaimana kalau dia mau naik kelas seperti apa itu benar-benar asik gitu. Jadi nggak membosankan lah. Iya betul. Ya. Iya. Pak Ganjar kasih komentar sedikit ini tentang pentingnya meningkatkan kualitas naik kelas untuk bisa mengakses modal yang lebih besar dari sektor perbankan. Ada catatan Anda kelemahan dari UMKM kita, terutama mikro atau bahkan ultra mikro yang mencoba untuk naik kelas itu biasanya apa yang menjadi catatan Anda? Iya, satu tidak tahu bahwa ada fasilitas yang cukup banyak yang mestinya dia bisa akses, karena tidak tahu ya jadi dia diam saja. Yang pertama, maka kenapa kemudian pemerintah harus jemput bola? Maka Dinas Koperasi UMKM kita bekerja sama dengan teman-teman di kabupaten, kita umumkan, ini ada akses loh ya, akses pemasaran, akses pelatihan, akses permodalan, mau nggak? Nah seringkali berbasis pada komunitas, kita bisa mengundang mereka melalui komunitasnya. Umpama pekerja migran sudah selesai, dia balik, masih ada tabungan, biasanya kalau baru pulang cukup banyak, dan kalau itu tidak segera diinvestasikan, habis pasti konsumsi. Maka mereka punya talent yang bisa kita salurkan. Maka pada tingkat itu yang subsisten tadi, mereka dilatih minatnya apa, terus kemudian bagaimana, dan seterusnya. Kalau tidak, kita kasih alamat, kita punya tempat nongkrong Petrustis namanya, di Banyumas juga sudah ada ya. DX platform ya. Silakan kamu ngobrol di situ. Biasanya Mas Andi mereka akan ketemu dengan temannya, lalu mereka bertukar pikiran. Umpama yang buat craft atau kemudian dia katakan buat baju, dia akan berdiskusi soal desain dan tren desainnya seperti apa, inovasinya seperti apa, dia diskusi. Pada saat kemudian dia mulai bertanya, tapi kami butuh modal kemana ya? Nah itu biasanya nanti keluar ke Bank Jateng. Atau barangkali ini ada ketua Basnas ini, ada Yai Daroji. Bahkan Basnas pun dulu juga ikut melatih usaha-usaha kecil. Waktu pandemi Pak Yai ya, itu melatih mereka untuk jualan Z Chicken.
Apa itu? Zakat chicken. Oh. Iya, ya kelihatannya keren memang ya. Keren ya, Z chicken. Zat chicken. Iya. Z chicken ini mereka dilatih bagaimana memasak ayam, menggoreng ayam, itu dikasih gerobak, dikasih modal awal. Waktu itu ya tentu saja tidak serta merta laku, tidak. Tapi kadang-kadang butuh kita menjadi off taker dulu. Maka pada saat itu dibeli oleh beberapa instansi. Bu Emma ini juga punya binaan banyak waktu itu. UKM-UKM tadi yang kerjasama dengan BI umpama sudah dikurasi, itu dibuatkan hampers, kita buatkan parcel yang beli kita. Aku pesen 100, aku pesen 200, aku pesen 500 biji gitu. Terus kemudian mereka pada ngantri punya, aku bisa masuk. Biasanya dulu orang buat hampers kan belinya yang branded ya. Mereka pergi ke toko, beli tokonya yang emas. Nah sekarang ya kita agak repotan dikit. Repotan dikit dibuat panitia, kita beli. Jadi sebenarnya dari masyarakat karena mereka tidak tahu, maka ya dia tidak melakukan apapun. Bahkan Bu Emma ini dulu juga bekerja sama Dinas Koperasi UMKM dengan konsultan independen. Nah konsultan independen inilah yang kemudian memberikan pelatihan termasuk pembukuan Mas. Sampai ke sana ya. Iya, soalnya mereka usaha kecil itu biasanya Campur aduk. ya, duitnya di situ. Antara duit keluarga sama duit bisnis. Itu anaknya mau sekolah, duitnya ambil dari situ. Bayar utang di situ. Anak Ada tetangga sekolah. lewat dikasih Iya. produknya. Lama-lama Bangkrut, lalu bangkrut. Itu Mas. sampai di situ ya. Baik, ini Mas Wani mau tanya ke Pak Bupati. Nah, Ini Pak barangkali Bupati. Pak Ganjar, acara ini snowball efeknya bagus. Karena kita mau pesen hotel yang hotel sukses sekali. Penuh semuanya. Dan Banyumas tahun 2018 ada 17 destinasi wisata. Tahun ini ada 73 destinasi. Dan ini udah 4 kali lipat dalam 4 tahun tingkatnya. Nah, ini mulai Pak Hussein. Mumpung ada Pak Ganjar, apa yang masih kurang? Sebelum saya menjawab, ini saya mau minta maaf kepada masyarakat bahwa skenario awal itu antara Aston sampai sini itu kan flash mob, ada lengger, ada ebek, ada barongsai, ya, ebek edukasi dan sebagainya. Yang kita harapkan Pak Gubernur lewat, ya, nanti di depan hotel itu bisa ikut nari gitu loh. Masyarakat ingin bersama-sama nari. Tapi ternyata yang flash mob dan masyarakatnya sangat luar biasa. Jadi nggak bisa bergerak ini. Aduh. Oh ini mau nyombong ini sebenarnya. Jadi saya minta maaf pada masyarakat gitu loh, nggak bisa ikut ngibing, Berpartisipasi. nggak bisa ikut ngibing karena masyarakat ingin ngibing bareng dengan Pak Gubernur. Udah nanti ngibingnya sama Pak Presiden, gitu ya. Dan itu saya minta maaf. Kemudian untuk pariwisata, karena kami berkeyakinan bahwa tugas dari pemerintah kabupaten itu adalah mengentaskan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan yang paling cepat itu ada 2, ya. Yang sebetulnya kalau bisa ada investor datang itu bisa akan cepat, tapi narik investor begitu susah. Ada banyak problem, ada harga tanah, ada akses, ada masalah aturan tata ruang dan sebagainya, ya. Sehingga kemudian kita ambil yang kedua dan ketiga, yaitu apa? Pariwisata. Karena pariwisata itu efek domino banyak sekali. Satu ada itu bukan hanya UMKM, bukan orang masuk, dan juga kerajinan-kerajinan, makanan semuanya itu terbawa. Sehingga kemudian kita bikin bagaimana pariwisata di Banyumas ini tumbuh. Nah, pokoknya itu ceritanya panjang nanti kalau lama. Oke, pariwisata nomor 2. Yang ketiga adalah UMKM. Maka kemudian UMKM di Banyumas itu di situ, ya. Dan dari data itu adalah yang terbanyak di Jawa Tengah UMKM ini adalah di Banyumas, termasuk juga koperasi. Itu yang menyebabkan kami memberikan kemudahan, ya, izin-izin UMKM juga bukan datang, tapi kita tuh memberikan izin datang langsung ke warung-warung, ke toko-toko, kemana-mana, kita langsung datangi dan kasih langsung izin di tempat, gitu loh.
pariwisata juga begitu, sehingga pariwisata itu naik 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat daripada sebelum pandemi. Itu aja Mas Nurul. Nah ini kembali ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, saya tuh dikomplain sama UMKM dengan kami. Pak Roni, kenapa kita UMKM sebutnya naik kelas? Kapan lurusnya? Akhirnya kita sebut UMKM apa? Kumlaut misalkan gitu ya. Nggak UMKM naik kelas. Tapi ini teman-teman kita lihat di depan banyak showcase dari UMKM se-Jawa Tengah. Pak Ganjar, 10 tahun Pak Ganjar sudah mengembangkan UMKM. Bahkan saya cek di lapak Ganjar, itu 2.888 UMKM sudah terbantu oleh lapak Ganjar Pos itu. Hanya dengan kegiatan yang simple di dalam Instagram. Tapi dalam konteks yang lebih besar, apa yang Bapak mau sampaikan dalam 10 tahun ini ke masyarakat Jawa Tengah? Jangan-jangan mungkin nanti ke depan bisa lebih maju. Jangan hanya Joglo Semar yang maju, tapi Jaksel juga bisa maju. Terima kasih. Ya, ternyata UMKM kita itu ketika dikasih kesempatan, lalu dia dikasih bantuan, terus kemudian didampingi, betul-betul bisa naik kelas, bahkan beberapa di antaranya cum laude. Seperti keramik di Salatiga. Mana? Ini beliau nanti punya cerita yang cukup banyak. Silakan berdiri, kita berikan aplaus Ya. supaya semangat. Dia ini menarik, saya cek ke sana dan saya agak nyesel waktu itu, Mas. Kenapa? Dia buat teko bagus banget. Teko, hanya teko untuk minuman, bagus banget. Saya beli 5 begitu. Terus? Ternyata satu itu harganya 1.500.000. Orang situ. Belilah, udah telat. Apa artinya? Ternyata kalau dijual murah, itu malah tidak laku. Maka beliau itu bagus membuat brand, terus kemudian membuat narasi, jangan salah. Narasinya, jadi kalau kemudian kita membuat narasinya bagus, ini dibuatnya handmade, terus kemudian berglazur, caranya begini, itu menarik. Jadi storynomics-nya itu betul-betul menjadi sesuatu orang ingin memiliki ya. Ini contoh. Dan sebenarnya lapak Ganjar itu blessing saja, itu blessing in disguise ya. Karena pandemi mereka nggak bisa jualan, yang jualan itu diusir-usir sama Satpol PP, perintahnya Pak Bupati. Ada nih. Iya, benar. Terus kemudian yuk kita geser ke digital. Terus kemudian dengan Instagram saya dorong. Tapi pernah ada yang marah. Kenapa Pak? Itu hanya dari Jawa Tengah. Oh enggak, siapapun boleh kalau kalian mau. Nah tersebarlah ke ratusan kabupaten ya yang ada di Indonesia. Anda dibayar nggak ini ya? Endorse ini ya? Ya jelas Mas. Jelas apa? Jelas enggak. Gratisan, gratis. Iya, jelas enggak. Dan kemudian kita buatin akun khusus. Nah sekarang mulai kita review satu-satu. Sebenarnya review atau endorsement itu kita buat agar mereka makin populer, makin diketahui. Sebenarnya barangnya biasa saja. Tapi kalau 100 orang, storytellingnya yang betul, luar biasa. Ya, terus kemudian mereka bercerita semuanya, 90 orang mengatakan itu bagus, itu akan jadi barang yang bagus. Jadi itulah ceritanya. Apalagi yang jualan Pak Ganjar, Mas Enggak, Aku. pertanyaannya, kalau udah nggak jadi gubernur ini masih ada atau tidak? Masih. Masih, karena ini kan menjadi akun sendiri sekarang. Ini menjadi akun sendiri, bahkan ada artis yang sekarang dia keliling-keliling mereview itu si Pepi itu sekarang mereview keliling seluruh Indonesia untuk ngecek yang naik sepeda gitu ya sambil ya review gitu ya. ya. Tapi kalau di luar Jawa Tengah ya nggak naik sepeda jadi. Nah itu didapatkan produk-produk yang bagus, terus kemudian diinterview dan kemudian mendapatkan cerita yang menarik. Dan itu Mas Andi itu sangat menginspirasi. Sebenarnya saya pun bisa melakukan seperti mereka, hanya tidak tahu cara dan saja. Oke, menarik. Partisipasi pimpinan di daerah itu menjadi penting ya, karena mendorong agar UMKM terutama yang tidak punya peluang untuk membayar orang-orang yang mengendorse dalam skala besar seperti gubernurnya itu mendapatkan secara cuma-cuma. Ya, jualan parsel setiap tahun, Pak. Ya, satu hari mungkin saya jadi manajemen Anda gitu ya, supaya kita kapitalisasi gitu. Oke, tadi sebelum Anda datang kami sudah bicara dengan Pak Sumarjono ya, OJK Jawa Tengah DIY. Tadi kita bicara soal hati-hati karena ada juga pinjaman-pinjaman ilegal ya. Banyak orang yang nggak punya akses ke permodalan, akhirnya terjebak pada pinjaman-pinjaman ilegal.
Yang itu Iya. saya langsung masuk. Jadi waktu kemudian orang butuh pinjaman-pinjaman, saya bilang datang saja ke perbankan. Dan ternyata betul masuk kepada kami pinjol-pinjol yang apakah dia kredibel atau tidak. Alhamdulillah OJK langsung membuat hotline, dan kalau di hotline-nya tidak puas, harus diteruskan ke saya. Nah, saya teruskan ke beliau. Jadi ada tim dari OJK itu yang cukup sigap untuk menjelaskan, dan tidak jarang ditelepon satu persatu, dan tidak jarang dikumpulkan untuk diberikan brief, sehingga ini sangat menolong. Ini bagian dari cara mengamankan biar masyarakat tidak kena jebakan Batman gitu. Oke, kita berikan applause sekali lagi ya untuk OJK. Pertanyaan terakhir ini, Pak Gubernur. Jadi kami yang di Jawa Tengah, aku sekarang kan orang Jawa Tengah. Jadi kami agak was-was, lagi mikir, ini kan Anda akan meninggalkan kami nih. Meninggalkan dalam konteks karena Anda lokalnya, tapi mudah-mudahan satu hari kita akan ketemu dalam konteks yang lebih luas. Tapi kami orang Jawa Tengah bertanya-tanya, ini kan banyak program Anda yang ingin diwujudkan, tapi mungkin karena waktunya yang mepet, sehingga belum tercapai atau belum terwujud. Nah, kepada siapapun yang nanti meneruskan program-program Anda, apakah ada pesan tertentu, dan program itu program apa yang menurut Anda bagus dan sebaiknya diteruskan? Siapapun nanti yang akan menggantikan saya, silakan memilih. Opsinya cukup banyak. Kalau menurut masyarakat itu bagus, menurut saya layak diteruskan. Dan menurut masyarakat tidak bagus, dengan senang hati saya dikoreksi. Baik, kita berikan applause yang meriah untuk semua pembicara. Ada Mas Matthew enggak? Jadi, Mas Matthew, ada yang mau punya Bapak Agung sebentar, Pak? Apa? Dari Prancis mau punya Bapak Agung sebentar. Ada nggak? Bisa nggak? Oh, Oh, dari luar. Oh iya, ini Pak. Ini, Oh, kita ke iya. Prancis dulu, bukan Iya, perapatan sebentar, Ciamis. ya. Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya.